ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita hormati dan muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz yang hadir pada pagi hari ini. Begitu juga pengurus masjid yang senantiasa mengajak kita semua untuk pada pagi hari ini beriktikaf di masjid bersama-sama mengaji. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa melaksanakan kegiatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan, keafiatan. Dan mudah-mudahan setiap apa yang kita laksanakan dicatat nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, hadirin hadirat jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia, kesehatan, keafiatan, kesempatan yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul mengaji, beriktikaf di masjid kita ini. Mudah-mudahan segala niat, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa jiwa kita, hati kita bergantung kepada tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yakni masjid. Karena para hadirin, nanti salah satu daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan naungan nanti pada hari akhirat itu adalah orang-orang yang senantiasa tergantung hatinya dengan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuklah kegiatan kita, pengajian kita di masjid ini menandakan, menunjukkan cintanya kita kepada masjid. Mudah-mudahan kelak di akhirat para hadirin kita bersama-sama mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menggantungkan hatinya, jiwanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui masjid tercintai. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada lain pun kita senantiasa membaca salawat, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan para hadirin mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya salawat yang kita baca, yang kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya adalah kembali kepada orang yang membaca salawat. Jadi membaca salawat ini mendoakan diri kita. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu, tidak perlu didoakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah tempat kita mencurahkan segala perasaan kita begitu. Kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melihat kita para hadirin, senantiasa melihat daripada umat beliau. Sebagaimana yang sering kita jelaskan bahwasanya setiap minggu itu orang-orang yang
membaca salawat orang-orang yang menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala amal perbuatan kita pun diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berbuat amal kebaikan, siapa yang beribadah, bahkan siapa yang berbuat maksiat, siapa yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya semua diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan kegiatan kita seperti ini membuat hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi gembira, menjadi senang. Maka setiap ibadah, setiap aktivitas yang kita laksanakan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama sekali adalah menyibukkan diri dengan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang paling dekat nantinya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau adalah aktsarukum alaihi salatan. Orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah orang tua kita, guru-guru kita mengajarkan kepada kita setiap kali ada acara khitanan, ada acara walimah, ada acara murisang, selalu kita membaca al-Barzanji. Tidak ada lain tujuannya untuk kita memperbanyak salawat mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba saja para hadirin, kalau ada orang yang kita hormati, kita ta'zimi, kita muliakan, mesti orang itu memuliakan kita. Coba saja di samping kita, di kiri kanan kita, sahabat kita, kita hormati, kita muliakan. Kalau satu ketika kita ke rumah saudara itu, mesti kita dimuliakan juga. Apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi kewajiban kita, menjadi mesti kita senantiasa mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadir untuk mengaji ini pun salah satu daripada pengagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga menjalankan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kemenangan nanti di hari akhirat. Jadi sekali lagi para hadirin, tanamkan kepada diri kita yang kita mengaji ini untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina wa sa'iril salihin fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membahas tentang kitab Taqriratus Sadidah, yakni arkanus salat, rukun salat, ila an qala ar-ruknul khamis. Jadi kita sudah sampai pada rukun yang kelima daripada rukun salat ini. Ar-ruku', yakni ruku'. Rukun yang kelima daripada ibadah salat ini adalah ruku'. Wa huwa lughatan al-inhina. Al-inhina artinya merunduk nikilah, itu namanya al-inhina namanya. Kita merunduk. Itu namanya al-inhina. Wa syar'an inhina'ul musalli bil khinasin bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Jadi yang namanya ruku' ini menurut syariat agama, menurut syaratnya begitu, tunduknya seorang yang melaksanakan salat, artinya merunduknya orang yang salat, bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi, dengan posisi tangannya
atau posisi merunduknya itu adalah rahatahu, yang membuat dia menjadi tenang. Artinya dia merunduk, kemudian ya, tenang dalam rukuknya, tenang dalam ketika dia menunduk rukbatayhi. Ya, kemudian dia memegang dua jengku. Jadi dia memegang dalam keadaan tenang gitu. Namun dia tenang jadi dia rukuk masih. Ya, karena ada orang yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu orang yang sholat seperti ayam yang sedang makan, nodok doang langsung tulak. Jadi tidak ada rohah namanya itu, tidak ada tumaninahnya, tidak ada ketenangannya. Dan rohah itu artinya ketenangannya tidak ada. Jadi orang yang rukuk itu menunduk dulu, rukuk dalam keadaan tenang. Artinya posisi daripada kedua rukuknya ini ya baguslah, bagus. Itu namanya rukuk. Kemudian juga biasanya para hadirin yang namanya kita rukuk ini jadi digambarkan kita oleh baginda Rasulullah SAW, orang yang sedang rukuk ini seandainya gelas. Jadi gelas dalam tekolo di atas napiaran pundak ini diinggeri. Ukuran orang rukuk itu paling sempurna itu adalah ketika ditaruh gelas di atas pundaknya itu tidak jatuh gelasnya. Sehingga harap dengan rukuk endah menuntang. Marah napiaran, marah cengak, panjang sepelang setengah miring. Ini ada rukuk pokok lurus sama. Jadi seandainya kita taruh gelas di atas pundaknya tidak jatuh. Arah endah dengan rukuk tuh bawa lalu endah. Lalu. Nah, itu pun kurang pas, kurang pas. Artinya lurus. Nah, ini pun terjadi. Ya, kenapa bisa terjadi arak sakman endah? Karena sudah menjadi kebiasaan juga. Nah, jadi dengan artinya kurang mungkin untuk belajarnya itu dulu. Jadi kadang-kadang rongak, kadang-kadang nunduk lalu. Kenapa? Karena tangannya ini tidak diluruskan ketika rukuk arak sakman endah, sehingga tuh bawa lain. Jadi usahakan kalau kita rukuk itu adalah al-inhina kita itu lurus, punggung kita ini lurus berat. Itu rukuk. Syurutur ruku'i sittatun. Nah, syarat rukuk ini ada 6. Itu syarat-syarat rukuk ini baru sempurna dia ada 6. Yang pertama adalah ayyasihha ma qablahu minal arkan. Harus sah dulu rukun-rukun yang sebelumnya. Artinya baru rukun ini bisa sah, harus sempurna dulu daripada rukun yang sebelumnya. Artinya sebelum rukun itu ada satu rukun juga. Mana dia rukunnya? Baca Fatihah. Jadi dia sah, katanya beliau ini ayyasihha ma qablahu minal arkan. Jadi harus sah dulu rukun yang sebelumnya baru kita rukuk. Fa idza lam yasihha fama ba'dahu laghun. Kalau tidak sah rukun yang sebelumnya itu, maka rukun yang setelahnya pun tidak sah. Artinya kalau Fatihahnya tidak sah, otomatis rukunnya juga tidak sah nanti. Fama ba'dahu laghun. Jadi rukun yang setelahnya itu sia-sia jadinya. Walaupun dia rukuk begitu. Karena rukun sebelumnya itu tidak sah. Ila ayyatiya bimithlihi fir raka'atit taliyah. Ya, sampai dia mendatangkan semisalnya pada rakaat yang selanjutnya. Artinya kalau dalam satu rakaat itu ada satu rukun yang tidak sempurna atau ada rukun yang tidak sah, maka harus diganti dengan rakaat tambahan. Nah, misal Fatihah dan sah misal, berarti nanti rukuknya, sujudnya itu tidak sah juga. Ya, kenapa? Karena rukun yang satunya itu tidak sah. Nah, bagaimana cara menyempurnakannya? Nah, namun dengan wassalam harus berumur rakaat malik. Nah, harus dia tambah lagi satu rakaat. Nah, itu maksudnya di sini. Nah, jadi fa idza lam yasihha fama ba'dahu laghun.
Jadi kalau ada rukun sebelumnya tidak sah, maka yang setelahnya itu juga menjadi sia-sia dia, tidak sah juga. Nah, hitungan dalam satu rakaat, maka harus nanti menambah satu rakaat untuk menyempurnakan rukun yang tidak sempurna tadi atau rukun yang tidak sah tadi. Jadi itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah alla yaqsida bihi ghairah, tidak meniatkan selainnya. Artinya ketika dia ruku itu jangan meniatkan yang lain. Falau hawali sujudi tilawati masalan, seperti orang yang sujud tilawah misalnya. Jadi namun dengan sujud tilawah niki para hadirin di cara ruku langsung sujud. Ada namanya sujud tilawah. Artinya ayat-ayat sajadah dibaca di dalam salatnya misalnya. Nah, biasa kalau kita di Mekah itu para hadirin biasa di pagi Jumat itu dibaca Hamim As-Sajadah. Dibaca di sana Hamim As-Sajadah. Ada ayat sajadahnya di sana. Jadi ketika imam sedang membaca ayat sajadah, jadi ada aba-aba nanti imamnya langsung takbir, ya Allahu Akbar, langsung sujud lagu di cara ruku. Nah, tapi karena kita tidak biasa, ya batur-batur Indonesia begitu. Ya, ketika di Makkah lamun sembahyang subuh pagi Jumat, jadi biasanya pakainya ya Hamim As-Sajadah dipakai. Satu surat pun dalam satu rakaat. Jadi kalau ada ya orang yang rukuk ketika membaca sujud tilawah, artinya bukan rukuknya itu, bukan rukuk di dalam sholat. Artinya tidak ada rukuknya ketika orang sujud tilawah. Jadi langsung dia sujud. Jadi kalau ada yang memaksudkannya seperti itu kata beliau di sini, maka ya tidak sah daripada rukuk tersebut. Artinya ketika dia sujud tilawah tidak ada rukuk, tidak boleh kita rukuk. Ya, falau hawali sujudi tilawatin mathalan. Nah, jadi seandainya dia turun untuk melaksanakan sujud tilawah. Jadi jangan diniatkan begitu rukuknya di sana. Faja'alahu ruku'an, kemudian dia rukuk misalnya, ya, lam yakfihi, maka itu tidak sah. Wala yadurru idza qasada ar-ruku'a ma'a ghairihi, ya, dan tidak apa-apa kata beliau idza qasada ar-ruku'a ma'a ghairihi, apabila memaksudkan rukuk bersama yang lain. Artinya ketika orang atau ketika imam membaca sujud, membaca ayat sajadah, tidak ada rukuk, tidak ada rukuknya. Nah, itu yang kedua, tidak memaksudkan ya sujudnya itu dengan rukuk, ya rukuk, sujud ya sujud. Yang ketiga adalah ayyatma'inna fihi, di dalam rukuk itu harus ada tumakninah. Di dalam rukuk itu harus ada tumakninah. Wa tumakninatu hiya sukunul a'dha'i fi mahalliha biqadri subhanallah. Kemudian yang dimaksud dengan tumakninah, namun dari segi bahasa ibu-ibu yang namanya tumakninah ini tenang artinya, tenang. Sukunul a'dha, diamnya anggota-anggota badan ini fi mahalliha, pada tempatnya. Nah, misal namun terukuk ibu-ibu, ya, bapak-bapak, jadi tangan kita berada di kedua lutut. Kemudian tangan kita niki yang depannya bongkor imam harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Jadi menunta. Jangan merong begitu. Harus menghadap kiblat ya. Nah, begitu juga yang kiri begitu. Nah, harus menghadap kiblat. Dan posisi yang sempurna itu ya, ketika orang itu rukuk ini lurus. Lurus, maka boleh mensalib biasa saja, karena tidak biasa sudah ada bengkok mana. Jadi yang sempurna itu biasanya lurus tangan kita ketika rukuk. Nah, ketika rukuk ini Allahu Akbar, tenang dulu begitu. Posisi tangan
kiri kanan, kemudian pandangan kita ke tempat sujud, kemudian lurus pundak kita, tenang dulu baru kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, baru Allahu akbar subhan, disambut dia Allahu akbarnya dengan tasbihnya misalnya. Belum, bukan itu maksudnya. Allahu akbar. Nah, tenang dulu ukurannya subhanallah, subhana rabbi, baru kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sudah kita baca tiga kali. Nah, itu pun harus tenang dulu juga. Nah, kalau sudah selesai membaca yang 3 tadi itu, tasbihnya itu, nah, diam dulu ukuran subhanallah, baru kita i'tidal, baru kita bangun daripada i'tidal. Itu namanya tumakninah. Jadi tumakninah itu adalah posisi daripada anggota badan kita ketika ruku itu sudah pada tempatnya. Dan ukurannya sekali lagi ketika kita takbir Allahu akbar ruku, tunggu ukuran subhanallah, baru kita baca subhana rabbiyal azim 3 kali. Jadi di dalam ruku itu mesti ada tumakninah. Jadi merasa baru marah manuk sano notok. Itu kan tidak ada tumakninahnya itu. Namanya ayam juga. Artinya ada gambaran orang yang salat seperti itu begitu. Ada orang yang sholat seperti ayam yang sedang makan. Darah tumakninah. Darah kena disembahyang jadi. Bisa dikatakan pada wahnya kencing manuk kan istilah. Begitu dia. Orang yang tidak memperhatikan sholatnya begitu. Jadi itulah gunanya tumakninah. Supaya ada jeda, ada jarak, ketenangan ketika kita ruku. Kemudian yang keempat adalah antakunat tumakninatu fihi yaqinan. Akan ditambah lagi sama beliau ini, ya, tumakninah itu benar-benar dilaksanakan begitu. Yakin kita laksanakan. Muta'akkidan minha, ya, benar-benar kita laksanakan. Falau syakka, nah, kalau dia ragu begitu, apakah sudah dia laksanakan tumakninah ini? Falau syakka, seandainya dia ragu, kata beliau di sini, hal itma'anna amla, apakah dia sudah tumakninah atau tidak? Jadi kalau ada orang yang ragu apakah dia sudah tumakninah atau belum, kata beliau di sini fala yasihu, ya, maka tidak sah dia. Jadi kalau ada keraguannya di dalam rukunya itu, apakah dia sudah melaksanakan tumakninahnya atau belum, ya, kalau muncul pertanyaan misalnya dalam dirinya, wah tumakninah atau dia mantan, nah, itu sudah tidak sah rukunya. Nah, tidak sah kata beliau, fala yasihu, maka tidak sah. Artinya benar-benar kita laksanakan begitu. Allahu akbar, tunggu ukuran subhanallah, baru baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Tenang-tenang kita baca. Jadi gupuh-gupuh. Oke, jadi gupuh-gupuh sembahyang. Nah, itu bisa membuat apalagi mesat teman sembahyang. Namun berjamaah ya arah sedikit. Namun termesa aja, antara diterima dengan tidak nanti. Tapi kalau berjamaah, itulah lebihnya berjamaah. Kurang-kurang itulah nilai jamaahnya yang menyempurnakan. Seandainya arah kurang, memenuhi segala macam ibadah sholat kita, nah itulah kelebihan keutamaan orang yang berjamaah. Jadi harus kita yakin tumakninah, kata beliau, antakunat tumakninatu fihi yaqinan. Ya, betul-betul harus kita yakini tumakninah. Karena dia juga termasuk salah satu rukun di dalam sholat. Tumakninah ketika ruku. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa illam yadh'huma bil fi'li. Jadi sekali lagi, yang namanya kita ruku ini adalah, ya, yang bergerak itu, yang menahan itu adalah lutut. Jadi harus kita tenang di dalam ruku. Ketenangan itulah artinya tenang di sini maksudnya posisi daripada tangan, posisi daripada lutut kita itu, ya, sudah benar-benar sempurna.
ketika orang ruku para hadirin, jadi posisi daripada jarak kaki kiri dengan kanan itu maksimalnya itu 1 jengkal. Maksimalnya itu adalah ukuran jengkal kita. Dendek mepet naluk menuenda keri dalam. Jadi ukuran paling maksimalnya itu orang berdiri, ya, baik berdirinya ketika sholat itu adalah ukuran 1 jengkal tangannya sendiri. Nah, ukuran jarak kaki kanan dengan kaki kiri. Jadi kadang-kadang namun kita bater-bater nah, supaya tidak kosong sapnya tuh lebar naik dengan aba-aba tuh ada yang nengkang tuh lain. Jadi ukuran maksimal orang berdiri atau jarak kaki kiri dengan kanan itu adalah 1 jengkal kita sendiri. Iya paling itu sudah paling lebar. Jadi mepet lalu hendak mana bersumpah. Ada bagus. Itu jadi sunnatnya itu adalah ukuran paling maksimal jarak kaki kanan dengan kaki kiri adalah 1 jengkal. Begitu ketika berdiri, begitupun ketika kita ruku, begitu juga nanti ketika sujud. Jadi ada 2, boleh kadang-kadang disatukan kakinya ketika sujud, tapi menurut kita pendapat kita yang mazhab Syafi'i itu ya, ukurannya sama dengan posisi orang itu ketika berdirinya tidak perlu ditutup. Jadi pokoknya ukuran daripada ya jengkal tangan kita. An yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu. Jadi orang yang ruku itu harus mendapatkan ketenangannya, rohahnya begitu. Rukbatayhi, ya, ketika dia meletakkan tangan di kedua lututnya. Tangan kanan ya lutut kanan, kemudian tangan kiri ya lutut kiri. Jadi berseberangan, kanan jok kiri mana? Nah, tidak bagus itu. Ya, wa illam yadhhuma bil fi'li. Jadi walaupun sekalipun kata beliau ya tidak menaruhnya dalam keadaan ya, di lututnya. Artinya sekali lagi posisi yang paling sempurna itu adalah ingat bongkor tangan tidak harus menghadap kiblat ketika kita ruku. Jadi teman-teman ya iman teman, begitu dia. Inilah. Jadi dia zaman ada pada menonton. Jadi usahakan semuanya ketika ini sudah merunduk meruku begitu maka tangan kita juga seperti ini. Ini jari juga gitu. Atau dedek sarapat biasa-biasa begitu. Nah, itu ukuran tangan kita kepada lutut. Wa amma ruku'ul qa'id fa aqalluhu. Jadi kemudian ruku ini kadang pula juga para hadirin ada orang yang salatnya dalam keadaan berdiri, ada orang yang juga salat dalam keadaan duduk. Jadi namun dengan tawakal dia berbeda ruku. Itu maksudnya yang ini. Wa amma ruku'ul qa'id. Jadi kalau ruku'nya orang yang duduk, fa aqalluhu maka paling sedikit yang harus dilaksanakan kata beliau adalah an tuhadiya jabhatahu ma qaddama rukbatayhi. Mensejajarkan ya keningnya ya ma qaddama rukbatayhi ke depan di antara dua lututnya ketika kenal dengan sembahyang tokol Anda. Jadi usahakan merunduknya itu adalah ya mendekati daripada kedua lututnya. Artinya di antara dua lutut. Jadi keningnya ini atau jabahahnya itu ya sejajar dengan lututnya. Itu ketika orang yang rukuk dalam keadaan duduk. Begitupun kita ketika berdiri pun kan kita sejajarkan. Ya, ketika merunduk itu kan sejajar dia lutut dengan ya kening kita begitu. Wa akmaluhu dan paling sempurna dia kata beliau dalam keadaan duduk ini, ya, orang yang rukuk dalam keadaan duduk ayyuhadiya mawdi'a sujudihi. Ya, mensejajarkan keningnya itu dengan tempat sujudnya. Nah, paling sedikit sekali lagi orang yang rukuk dalam keadaan duduk itu mensejajarkan keningnya dengan
rukbahnya, begitu berarti. Yang paling sempurna itu mensejajarkan keningnya dengan tempat sujud, berarti juluan sekening. Yang paling sempurna orang yang ruku ketika dalam keadaan duduk sholatnya, mensejajarkan keningnya itu dengan tempat sujud, juluan. Itu caranya dia ruku. Orang yang ruku dalam keadaan sholatnya itu duduk. Tetapi kalau yang paling sedikit kata beliau cukup mensejajarkan kepala dengan lututnya sekedip doang, kepala sedikitnya. Rukunya orang yang duduk dalam keadaan orang yang ruku dalam keadaan duduk begitu. Wa hadza fi ghairin nafilah. Dan ini pun selain daripada sholat sunat, karena yang boleh lamun yang sunat ibu kanggo tokon. Kanggo tokon. Kalau sholat fardu berdiri itu adalah rukun. Berdiri itu adalah rukun. Jadi wajib kita berdiri begitu. Sholat fardu itu. Tetapi kalau dalam keadaan sakit kanggo tokon. Tapi kalau sholat sunat mau berdiri mau duduk silahkan, boleh-boleh saja. Jadi ketika dalam sholat sunat itu berdiri itu tidak menjadi rukun dia. Jadi boleh orang itu sholat sambil duduk, dan lebih bagus lagi adalah sholat berdiri. Tapi kalau sholat fardu berdirinya itu adalah rukun. Jadi kalau orang yang sehat kemudian tidak ada sakitnya begitu mampu dia berdiri, maka kalau dia duduk tidak sah sholatnya. Nah, itu bagi orang yang sehat kemudian sholat yang dilaksanakan adalah sholat fardu. Nah, jadi sekali lagi syarat yang kelima bagi orang ruku ini adalah sempurna daripada posisi rukunya, baik tangannya kemudian lututnya, kakinya, segala macam. Dan yang keenam adalah ayyakuna bi ghairin khinasin, wal inkhinasu ayyuqati'a ajizatahu wa yarfa'a ra'sahu wa yuqaddima sadrahu wa huwa haraman. Jadi yang namanya al-inkhinas ini para hadirin kata beliau di sini adalah wa yarfa'u ra'sahu wa yuqaddima sadrahu. Dia mengangkat kepalanya kemudian dadanya didepankan. Angkat kepala menunduk ruku. Jadi kepalanya dia angkat kemudian dadanya dikedepankan. Artinya menongak menentang. Itu namanya al-inkhinas atau tidak sempurna daripada rukunya. Nongak menong. Itu namanya al-inkhinas. Jadi ini tidak boleh kita laksanakan. Wa huwa haramun. Nah, itu haram hukumnya. Artinya kalau ini dia laksanakan berarti rukunya tidak sah. Haram. Rukunya tidak sah. Orang yang mengangkat kepala, diangkat kepalanya kemudian dadanya dia majukan, menongak antar menong. Itu adalah tidak boleh. Nah, itu 6 syarat daripada orang melaksanakan ruku. Jadi sekali lagi yang biasa ruku itu ketika orang sudah menyelesaikan daripada rukun sebelumnya atau membaca surat begitu. Kalau membaca surat itu ketika orang berdiri itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Ketika ruku pun bacaan tasbihnya itu pun sunat begitu. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Jadi membaca Subhana Rabbiyal Azim itu hukumnya sunat. Nah, seandainya ada orang yang tidak membaca, apakah sah rukunya? Sah juga. Sah dia walaupun tidak membaca, tetapi tetap dalam keadaan posisi ruku. Nah, itu dia 3 kali kita disunatkan membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Kemudian ukuran subhanallah baru kita bangun untuk yang tidak sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi itulah 6 syarat yang harus kita laksanakan ketika dalam keadaan ruku, baru sempurna ruku kita.
Karena kesempurnaan daripada rukun-rukun ini juga mempengaruhi daripada sholat yang kita laksanakan. Sempurna di dalam rukun-rukunnya, maka nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna. Karena ibadah sholat inilah yang menentukan para hadirin. Jadi ibadah sholat ini yang paling menentukan semua ibadah-ibadah yang lain. Sehingga ini paling pertama terhisap lemak sembahyang. Lamun bagus dan sembahyang aja bagus serabuan. Enggak kunci soal. Tidak ada kunci yang lain. Sholatnya bagus, maka ibadah-ibadah yang lain pun menjadi bagus. Nah, makanya paling harus kita tekankan, kita ajarkan itu adalah sholat ini. Pada anak-anak kita dari kecil sudah kita didik. Nah, didik dia untuk sholat, bagaimana bacaan Fatihahnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya. Namun waktu didik oleh kocet, kadang-kadang ibu-ibu, itulah yang menjadi ilmunya. Nah, iya terus menerus lagu lamun salah dan didik salah sampai seterusnya. Karena ini adalah ilmu dasar, ilmu dasar tentang agama. Mana juga bapak-bapak yang sudah berkelanjutan itu ada rukuk menuai dan nongkrong, ada nongak ada, memangnya kebiasaan sudah itu. Lalu harus terubah harus kita rubah namun arah dengan rukuk sama ini. Arah nunduk lalu, jadi nunduk lalu agar terlurus-lurus. Lurus punggung kita ini harus lurus ketika rukukmu harus tenang dah. Jadi marah sabar nih kan. Jarak Allahu Akbar langsung nganjang karena dengan marah dengan terawih sak gesit jarak hati-hati. Makanya hati-hati kita apalagi ketika tarawih itu tetap harus ada tumakninahnya itu dalam rukuk. Tidak boleh tidak ukuran subhanallah. Jadi kalau sempurna rukuk kita sempurna daripada rukun-rukun yang lain, maka insya Allah sholat kita sempurna. Nah, bagaimana kalau kekurangan? Carilah dia dengan berjamaah sambil kita belajar, sambil mengaji, sambil praktik ilmu-ilmu yang kita pelajari ini sambil kita berjamaah. Paling kurang lagi saat berjamaah. Takutnya kita nanti itu tidak sempurna daripada rukun yang satu dengan yang lain, berarti tidak diterima nanti ibadah salat kita. Lebihnya orang berjamaah dengan tidak berjamaah. Namun berjamaah, namun narak kurang-kurang, kita berusaha sempurnakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihannya orang yang berjamaah. Nah, jadi inilah para hadirin pembahasan kita pada pagi hari ini tentang rukuk. Jadi insyaallah di minggu selanjutnya kita lanjutkan dengan i'tidal. Jadi sedikit-sedikit pembahasannya. Tidak terlalu banyak. Intinya sempurna daripada rukuk kita, bacaan-bacaannya juga kita baca, maka insyaallah apa yang kita laksanakan dalam rukuk ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan baik mengenai rukuk ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi misalnya, atau yang lain, silakan Bapak Ibu.